Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar tentang rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Bismillah. Di sini kita akan belajar susunan rangkaian listrik. Susunan rangkaian listrik secara seri, paralel, dan campuran. Susunan listrik yang pertama yaitu susunan listrik secara seri. Di sini di mana ada dua buah baterai, kemudian ada dua saklar dan ada dua buah lampu. Nah, pada susunan listrik secara seri, yaitu rangkaian listrik disusun secara berderet. Berderet itu cuma satu kali ini ya. Cuma satu seperti ini, ya. Di sini ada pernyataan, jika S1 dibuka dan S2 ditutup. Jika S1 dibuka dan S2 ditutup. Kalau dibuka, berarti arus listrik tidak bisa mengalir. Sedangkan kalau ditutup berarti arus listrik bisa mengalir. Jika S1 dibuka, arus listrik tidak mengalir dan di sini mengalir. Tetap aja di sini terbuka berarti arus listrik tidak bisa mengalir dan bisa disimpulkan bahwa jika S1 dibuka dan S2 ditutup, maka lampu 1 dan lampu 2 akan mati. Begitupun dengan sebaliknya. Jika S2 yang dibuka dan S1 yang ditutup, maka arus listrik pun tidak bisa mengalir secara utuh. Ada yang terbuka. Jadi L1 dan L2 pun juga mati. Nah, itu adalah ciri-ciri rangkaian listrik. Jika salah satu saklar dibuka, maka lampu tidak bisa menyala semuanya. Jika lampu satu mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut ke rangkaian paralel. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Di sini ada dua buah baterai, kemudian saklarnya ada dua dan lampunya juga ada dua. Kita lihat pernyataan nomor 1. Jika S1 ditutup dan S2 dibuka, S1 ditutup berarti arus listrik bisa mengalir. Arus listrik bisa mengalir di sini. Sementara S2 dibuka berarti saklar 2-nya tidak bisa mengalirkan arus listrik. Otomatis lampu 2 tidak ada arus listrik. Sementara arus listrik di lampu 1 ada. Jadi jika S1 ditutup dan S2 dibuka, maka L1 menyala dan L2 mati. Nah, arus listriknya cuma sampai di sini. Di sini dibuka, otomatis arus listrik tidak bisa ke L2. Kemudian, jika S1 dibuka dan S2 ditutup. S1 dibuka, berarti arus listrik tidak bisa mengalir ke lampu 1. Sementara S2 ditutup, berarti arus listrik bisa mengalir ke lampu 2. Nah, arus listriknya mengalir bagaimana? Nah, mengalir dari sini kemudian ke atas karena di sini saklarnya terhubung ya. Nah, sementara di saklar 1 tidak terhubung, otomatis lampu satunya tidak menyala atau mati. Jadi jika S1 dibuka dan S2 ditutup, maka lampu 1 mati dan lampu 2-nya menyala. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Baik, kita lanjut ke rangkaian campuran. Nah, di sini adalah ada dua contoh rangkaian campuran. Yang pertama di sini ada dua buah baterai,
kemudian ada saklarnya 2, dan ada lampunya 1, 2, 3, ada lampunya 4. 2 baterai, 2 saklar, dan 4 lampu. Pernyataan yang pertama, jika saklar 1 ditutup dan saklar 2 dibuka, saklar 1 ditutup, otomatis arus listriknya bisa mengalir. Maaf, di sini. Jika saklar 1 ditutup, saklar 1 ditutup ya, otomatis arus listrik mengalir dari sini, kemudian ke sini, ke L3, kemudian naik dan ke L4. Nah, ke L1 dan L2 bagaimana? Karena saklar 2 dibuka, otomatis arus listrik tidak bisa mengalir ke lampu 1 dan lampu 2. Jadi, jika saklar 1 ditutup, saklar 2 dibuka, maka lampu yang menyala yaitu lampu 3 dan lampu 4. Sementara lampu 1 dan lampu 2-nya mati karena arus listriknya di sini terputus. Kemudian dilanjutkan ke pernyataan yang kedua. Jika saklar 1 dibuka, saklar 2 ditutup, maka saklar 1 di sini dibuka. Jadi arus listriknya tidak bisa mengalir ke lampu 3. Dia terputus di sini. Nah, di sini tidak ada arus listrik. Ke sini bagaimana? Nah, ke sini masih, karena di sini ada hubungannya, ada sambungannya karena bercabang. Sementara di saklar 2 tertutup. Di sini berarti arus listriknya mengalir. Nah, jadi bisa disimpulkan, jika saklar 1 dibuka, saklar 2 ditutup, maka lampu yang menyala yaitu lampu 1, lampu 2, dan lampu 4. Sementara lampu 3 mati karena di saklarnya sini tidak ada arus listrik. Ya, itu tadi contoh rangkaian campuran yang pertama. Kita lihat contoh rangkaian campuran yang kedua. Nah, di sini rangkaian campurannya ada 2 buah baterai, ada saklar 3, dan ada lampunya 4. Ada 2 baterai, 3 saklar, dan 4 lampu. Pernyataan yang pertama, jika S1 ditutup, S2 dan S3 dibuka. Yang ditutup hanya S1. Saklar 1 yang ditutup, S2 dan S3 dibuka. Otomatis di sini nggak ada listrik, di sini juga nggak ada arus listrik. Jadi lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 mati. Sementara lampu 1 yang hanya menyala karena arus listrik yang dihubungkan hanya di saklar 1. Kemudian pernyataan yang kedua, jika S1 dan S2 ditutup, S3 dibuka. Yang ditutup S1 dan S2. Nah, ini ditutup ya. Berarti arus listrik mengalir. Di sini juga mengalir. Sementara di saklar 3 tidak mengalir. Otomatis di lampu 3 dan lampu 4 di sini mati. Sementara di lampu 1 dan lampu 2 menyala. Kesimpulannya, jika saklar 1, saklar 2 ditutup, saklar 3 dibuka, maka lampu yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Lampu 3, 4-nya mati. Kita lihat pernyataan yang terakhir. Jika S1 dibuka, S2 dan S3 ditutup. S1-nya dibuka, berarti lampu 1 tidak ada arus listriknya, otomatis mati. Sementara saklar 2 ditutup, berarti arusnya mengalir, lampu 2 menyala. Saklar 3 ditutup, berarti arusnya mengalir, lampu 3 dan lampu 4 menyala. Jika S1 dibuka, S2 ditutup, dan S3 ditutup, maka lampu 1 mati, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 menyala. Nah, demikian tadi materi kita untuk pagi hari ini.
Semoga teman-teman bisa lebih memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.